umat simsalabim yang selalu menanyakan, ya kan? Sering orang ini bertanya kawan, ya. Mengapa di kitab Tanakh atau Torah miliknya Musa, ya kan, yang ditulis Musa dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, gitu ya. Yang 5 itu maksud saya kitab itu. Tidak tertulis Ruah Kodes atau Roh Kudus. Nah, kalau kita melakukan pencarian, memang tidak terdapat di situ Roh Kudus. Namun, kita akan menjawab bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Mereka tidak terima, kawan. Nah, dari keadaan inilah makanya saya menggali dan menggali Alkitab. Akhirnya saya temukan kalimat kuncinya. Dan saya temukan perbedaan Roh Kudus dan Roh Allah. Apakah Roh Allah? Nah ini, asik belajar Bible ya kawan-kawannya. Saya belajar terus-menerus, menggali, dan menggali. Semoga kalian juga melakukan hal yang sama ya. Nah, saya buka, kita mulai di Kejadian 1. Karena di Kejadian 1 itulah pertama sekali Roh Tuhan itu. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari sini kalian sudah paham ya. Artinya Roh Allah itu adalah roh yang hidup. Hidup juga dia dan dia bergerak. Ngerti ya? Nah, dan banyak orang sih ketika dia datang kepada Musa itu dalam bentuk sema api, tiang awan, tiang api. Jadi bisa dilihat Musa. Paham ya? Sampai situ paham definisi roh Allah. Tetapi apakah roh Allah itu adalah Bapa itu sendiri? Kalau merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2, tidak. Kenapa demikian? Karena di situ dikatakan bumi belum berbentuk ya dan kosong, gelap gulita. Kenapa saya katakan demikian? Kalimat gelap gulita inilah kuncinya. Karena sebentar ya. Allah itu adalah terang, tidak ada sedikit pun gelap di dalam dirinya. Itu di sebentar ya. Yakobus, aku cari dulu ya, Yohanes 1 ayat 5 apa ya. Ya, ini carikan. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. Nah, 1 Yohanes 1 Yohanes. Oh, bukan Yohanes 1, bukan Yohanes ya. 1 Yohanes. Oh, belum di-share ya. Nah, ini. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami telah sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi, kalau kalian merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2 dikatakan di situ ini gelap gulita. Ya, jadi yang menyelayang-layang itu bukan Bapa yang di sorga ya, karena beda itu apanya materinya ya. Kalau Bapa sorga itu ada di situ maka terang benderang, tidak ada sedikit pun gelap di dalam diri Bapa itu ya. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan, maka kita sudah dapat memahami apa itu Roh Allah. Roh Allah itu yang langsung hadir ke dalam dunia ini, yang diutus Allah Bapa ke dalam dunia ini. Contohnya dalam semak api, semak duri, semak tiang awan, tiang api itu ya. Begitulah Roh Bapa itu. Sekarang kawan-kawan, kita lanjut lagi. Apakah Roh Kudus? Nah ini. Roh Kudus di kitab Musa tidak akan bisa kalian temukan. Itu pertama saya buka di Mazmur. Inilah untuk pertama sekali dikatakan Roh Kudus, Mazmur 51 sebentar ya. Nah ini. Di Mazmur 51 ini ayatnya yang ke-11. Sebentar. Dijelaskan di sini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kawan-kawan, Roh Kudus itu ada di dalam diri Daud atau ada di dalam diri kita. Ya, dia tidak bisa kita lihat langsung seperti ini, tetapi dia ada di dalam diri kita. Ya kawan-kawan ya, paham ya? Jadi Roh Bapa yang di sorga ada
roh yang di dalam diri kita itu roh Bapa juga yang diutus. Kan Yesus bilang sebenarnya dari zaman Mazmur itu sudah ada itu ya. Jadi jangan ada orang bilang wah Roh Kudus itu ada ketika Yesus datang. Tidak kawan ya. Nah, kawan-kawan sebentar biar kalian tidak apa nanti ya itu ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti apa yang ku jelaskan ya. Sekarang saya mau ini apa ya membuka sedikit di mana ini ya. Saya harus bukakan ini kawan. Karena ini penting sekali ya. Sebentar. Nah ini. Nah, lihat ya, bedanya ini hebatnya Bible ya. Saya memang suka sekali, cinta sekali sama Bible ini. Ya. Ingat tadi saya bilang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Allah itu yang bisa datang ke bumi dan manusia bisa menyaksikan dan bisa melihat ya. Sekarang saya bukakan lagi kalian satu ayat. Yakni saya ambil di Matius 3 ayat 16. Jadi kalau kalian sudah mendengar pengajaran pagi hari ini, saya harap kalian bisa melawan siapapun yang mengatakan terutama dari Simsalabim. Mereka kan gitu, kalau nggak ada, wow ini senang sekali dia. Seolah-olah dia mendapat sesuatu. Apa? Matius 3 ayat 16. Di sini orang sering salah kaprah. Nah, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Ingat ya, bukan Roh Kudus ditulis di sana, tetapi Roh Allah bisa dilihat. Dia menyerupai burung merpati. Paham ya? Jadi sekarang kalian sudah dapat ilmu apa beda Roh Kudus dan apa beda Roh Allah. Roh Allah itu roh dari Bapa juga atau Bapa itu juga yang diutus ke dalam dunia ini. Dan dia bisa dilihat dalam berbagai wujud, berbagai bentuk. Roh Kudus kita mengambil dasar yang pertama sekali diucapkan Daud di Mazmur 51 ayat 11 bahwa Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, di dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, Yesus tidak mengatakan lagi aku akan meminta Bapa untuk mengutus roh Allah, roh Bapa. Enggak. Kalau roh Bapa diutus, maka kita akan melihat kehadiran Bapa itu seperti Musa dulu ya. Kita melihat burung merpati, kita melihat tiang awan, tiang api, semak berduri, begitu. Paham ya? Tetapi Yesus mengatakan aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Artinya roh itu diam di dalam diri kita. Tuhan itu di dalam diri kita, itulah sebabnya orang Kristen kalau ditanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Dalam wujud apa? Roh. Tetapi Simsalabim ditanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Tidak, kan ada itu kawan, tidak ada. Dalam wujud apa? Bingung dia. Ya kawan ya. Nah, itulah yang mau saya sampaikan pada kalian pagi hari ini. Semoga juga kalian cerdas. Jadi, mengapa di zaman Musa tidak ada istilah Roh Kudus? Karena Tuhan tidak hadir kepada Musa di dalam hatinya. Tetapi Tuhan langsung hadir, menampakkan diri. Paham ya? Demikian juga kepada Abraham. Tuhan berbicara langsung. Si Abraham mendengar suara Tuhan. Paham ya? Kalau kita sekarang, kita tidak mendengar suara Tuhan lagi. Tetapi di dalam diri kita ada Tuhan itu. Kalau ada yang bilang aku mendengar suara Tuhan. Mungkin maksud dia bukan seperti zaman si Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Hai Abraham. Nah itu kan kalimat langsung. Tetapi yang mau dimaksudkan dia. Di dalam diri dia ada roh Tuhan. Sehingga dia mengatakan dia seperti mendengar suara Tuhan. Paham ya? Itu bedanya. Sekarang sudah kuajari kalian apa beda Roh Kudus dan apa beda roh Bapa di sorga. Itu udah dua hal yang berbeda. Kalau kalian tidak paham-paham juga, aku sudah menggunakan bahasa sederhana, bukan bahasa Sanskerta. Bahasa yang sederhana sekali. Kalian tidak paham-paham juga, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi aku kasih satu ayat. Yeremia 4 kepada kalian ayat 22.
Ini untuk memacu adrenalin kalian, untuk memacu isi kepala kalian agar tidak seperti ini. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Ya, bukan saya yang mengatakan ini, jadi jangan kalian katakan saya kasar. Itu Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Ya, tidak ada si Rudi berkata, tidak ada itu. Yang ada Bapa di surga yang berkata. Oke, saya cukupkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari belajar isi Alkitab.